Di depan gue sekarang ini udah ada figur-figur Pokemon dengan skala hampir 1/20 yang bahkan Bandai itu belum pernah bikin. Mulai dari Evolanya Arbok, Kingler, Primeape, sampai Evolanya Dragonite. Dan karena figur-figur ini belum pernah dibikin sama Bandai, jadi ini termasuk figur recast yang setahu gua model dan juga desainnya itu diambil dari statue resin gitu. Cuma ini dibikin yang versi PVC-nya, jadi harganya lebih murah. Karena ini recast, harga itu jadi affordable, yaitu di kisaran 75.000 sampai di bawah 150.000-an tergantung karakternya. Bahkan ada yang dijual satu set kayak Arbok dan juga Dratini dan Dragonair ini dijual satu set. Namun karena ini figur recast, jadi pasti ada aja yang nggak mirip dari versi aslinya atau ada aja gitu kekurangannya. Makanya gue mau nunjukin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing figur recast ini. Kita akan mulai dari yang Arbok Evoline dulu. Fun fact, Arbok dan juga Ekans ini namanya kalau kalian baca dari belakang itu jadinya Cobra dan juga Snake, sesuai dengan bentuk mereka masing-masing. Untuk Ekans bentuknya seperti ini. Gue suka dengan pose yang diambil di figur ini karena dia bukan pose yang melingkar ke atas. Memang Ekans itu ikoniknya dengan pose yang melingkar ke atas karena kan dia semacam ular derik gitu ya aslinya. Tapi gue lebih suka dengan pose yang seperti ini karena ini kan ukuran 1/20 dan biasanya itu emang kecil-kecil. Kalau pose melingkar, gue rasa ini figur akan jadi lebih kecil lagi. Jadi di sini lumayan kelihatan dia agak sedikit lebih panjang lah gitu kelihatannya. Dan untuk detail sendiri, menurut gua ini udah mirip sama Ekans yang gua tahu. Kalau kalian lihat dari samping, ini mukanya itu udah mirip dengan Ekans menurut gua. Dan catnya dia juga udah cukup rapih, meskipun ada beberapa mispaint atau transfer cat gitu ya di beberapa bagiannya. Tapi ya namanya juga recast, menurut gua sih ini masih acceptable. Tapi kalau kalian lihat dari depan, ini gue jarang lihat muka Ekans dari depan dan langsung ngingetin gua sama mukanya Kermit the Frog yang di The Muppets gitu. Nah di badannya Ekans ini tuh ada kayak semacam garis gitu. Gue nggak tahu apakah emang ini dia nggak diwarnain atau memang aslinya kayak gitu. Karena kalau kalian lihat di bagian lehernya kan dia ada warna kuning ya. Sedangkan di bagian badannya ini kayak cuman ada sekat tapi nggak ada warnanya. Nah ini nggak tahu apakah emang ini mispaint atau emang aslinya si Ekans tuh kayak gitu. Jadi buat kalian yang tahu boleh komen. Lalu warna ungu di badannya ini menurut gua agak ketuaan ya. Harusnya bisa sedikit lebih muda gitu warnanya, baru dia lebih kelihatan pas sama Ekans yang gua tahu. Nah kalau Arboknya ini menurut gua cakep banget. Dari posenya itu udah bagus. Terus juga detail di bagian sininya nih, ini juga udah akurat menurut gua. Dan gua nggak ngeliat ada mispaint juga di bagian sini. Ekspresinya juga bagus. Paling yang lumayan ketara dan menurut gua agak bikin gemes itu adalah di bagian sini, bagian taringnya. Mungkin kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan kalau dia cuma ada taring di sini. Tapi kalau kalian lihat, ini tuh kayak dua part berbeda dengan bagian kepalanya. Jadinya dia kayak taringnya cuma di bagian sini, tapi sebenarnya harusnya mungkin satu bagian ini tuh warna putih gitu. Jadi kayak agak aneh sih kalau kalian lihat dari depan gitu ya, dari deket itu lumayan agak aneh. Jadi mungkin harusnya kalau kalian punya marker putih itu bisa ditambahin warna putih di bagian part giginya ini, gigi taringnya ini. Karena ini menurut gua agak bikin dia sedikit off. Tapi overall kalau kalian lihat dari jauh, ini detailnya udah bagus banget sih. Terus yang bikin dia keren lagi itu adalah dia dapet part merah kayak gini. Ini part menurut gua keren banget. Ini yang bikin si Arbok jadi lebih keren dan lebih hidup. Gua nggak tahu ini pas dia pakai jurus apa, tapi memang bikin Arbok ini kelihatan jadi lebih berbahaya gitu, lebih ganas. Cakep banget nggak sih si Arboknya dengan efek parts kayak gini? Dia lagi pakai jurus apa itu gua nggak tahu, tapi kalau kalian tahu boleh tulis di komen juga. Dan ini perbandingan Arbok dengan Ekansnya, terus juga perbandingan keduanya dengan Moncol Ash, Pokemon Scale World Red, Snorlax, dan juga Charizard. Ini lagi bikin video lampu gue mati terus belum bisa nyala lagi. Jadi udah nggak apa, kita lanjut dulu aja. Nextnya itu ada Primeape. Ini adalah salah satu Pokemon favorit gue. Karena gue masih inget banget scene ikonik pas dia menang kejuaraan turnamen lawan Hitmonlee ya, turnamen bela diri gitu. Makanya dia pakai belt kejuaraan di sini. Dan si Primeape ini tuh emang diambil dari scene itu. Makanya bisa dibilang ini adalah Primeape-nya Ash. Cuman beltnya menurut gua nggak terlalu mirip karena kalau kalian lihat di bagian tengah beltnya itu warna silver, bukan warna gold. Di mana-mana juara itu warna gold dong, bukan warna silver. Ini kan kesan jadi kayak si Primeape juara 2 gitu ya, bukan juara 1. Tapi nggak apa-apa, menurut gua detailnya sih udah cukup oke, cuman salah warna doang. Tapi kalau kita lihat detail dari Primeape-nya sendiri, ini bagus banget dari bagian muka.
Mukanya tuh muka marah gitu, dan ini gue suka banget sama mukanya. Terus juga ada kerutan-kerutan marah di dahi, dan kalian lihat di bagian belakangnya ini juga kayak ada rambut-rambut, dan ini lumayan tajam juga gitu ya. Dan warnanya ini juga bagus, dia ngebuatnya itu doff ditambah dengan ada shading coklat. Jadi bikin figur ini tuh nggak polos. Kalau kalian lihat di bagian rambut-rambutnya ini nggak pure putih, tapi ada aksen coklat-coklatnya sedikit. Dan di bagian tangan dan kakinya ini juga catnya rapih loh. Gue nggak melihat ada mispaint sih di sini. Jadi menurut gue ini bagus banget. Ditambah karena ini prime map-nya Ash, waktu itu sempat ada scene di mana si prime map ini dikasih topinya Ash pas dia berantem kalau nggak salah ya. Makanya kita dapat aksesoris topinya Ash juga, dan bisa kita taruh di prime map-nya kayak gini. Dan ini perbandingan antara prime map dengan Moncoul-nya Ash, tapi ini Ash yang versi juara ya. Terus juga Pokemon Scale World Red, Snorlax, dan juga Charizard. Nextnya ada Kingler. Ini ada satu Pokemon yang ikonik juga, karena waktu itu Krabby berubah jadi Kingler pas di Indigo League. Dan habis itu dia langsung menangin pertandingannya kalau nggak salah. Yang bikin gue suka, Kingler ini finishingnya bagus banget. Dari sisi warnanya gue suka banget sama warnanya dia yang warna orange gini. Jadi nggak yang terlalu merah, dia lebih ke orange gini. Dan kalau kalian lihat di bagian badannya dia, kaki dan juga tulang-tulangnya ini juga shading gitu. Jadi nggak pure warna putih tulang doang gitu. Dia ada warna kayak semacam warna kuning-kuningnya juga, dan shading sekitar bagian lekukan-lekukannya. Makanya gue rasa ini finishingnya bagus banget. Terus gue juga nggak menemukan mispaint, tapi paling di sini ada paint yang nggak terlalu rapih aja gitu ya, kayak numpuk gitu di sini sisa-sisa catnya. Sisanya menurut gue ini aman dan bagus banget. Bagian favorit gue tentu aja bagian capitnya yang gede ini. Tapi efeknya dia tuh jadi off balance gitu. Kalau kalian taruh, nah dia bakalan jatuh ke depan kayak gini. Karena ini emang lumayan berat gitu. Makanya kalian dikasih juga ada kayak semacam penahannya untuk nahan si capitnya biar nggak jatuh. Dan dari sisi ukuran, Kingler itu emang lumayan besar, dan ini juga menurut gue udah pas banget sih. Masuk ke skala 1/20 menurut gue. Dan ini perbandingan antara Kingler dengan Ash Moncoul, terus juga Pokemon Scale World Red, Snorlax, dan juga Charizard. Terakhir ada Evoline-nya Dratini. Ini Pokemon yang lumayan unik gitu, karena Evoline ketiganya atau perubahan ketiganya beda sendiri gitu ya dibanding perubahan 1 dan 2-nya. Lainnya biru, tahu-tahu dia jadi warna kuning sendiri. Yang Dratini ini gue beli terpisah antara Dratini Dragonair dan Dragonite, karena memang mereka dirilis berbeda. Yang Dragonite ini dirilis duluan, terus yang Dratini sama Dragonair-nya itu menyusul. Tapi kayaknya sih beda pabrikan ya gue rasa. Yang Dratini bentuknya seperti ini nggak sekecil yang gue kira gitu ya, karena Ekans-nya kan lumayan kecil, tapi kalau dibandingin sama Dratini ini lumayan besar dan tebel gitu loh badannya. Dan di sini dia posenya kayak yang lagi meliuk ke belakang terus ngadep ke depan gitu. Untuk detail muka sebenarnya menurut gue bagus-bagus aja, tapi paling kalau kalian lihat warna birunya ini kadang suka show agak sedikit ada metalik ungunya gitu. Tapi itu baru kelihatan kalau kalian kenain ke cahaya gitu. Jadi dia baru ada metalik-metaliknya kalau kena cahaya lah. Lalu yang Dragonair-nya seperti ini. Dragonair-nya ini sebenarnya agak kegedean gitu ya, karena dia lumayan besar, bahkan tingginya itu hampir setinggi sama Dragonite. Setahu gue Dragonair dia panjang memang, tapi harusnya untuk besarnya nggak sebesar ini sih. Tapi ya bisa dibilang karena nggak ada yang 1/20 lain, jadi menurut gue ini masih bisa dimasuk-masukin lah gitu ya. Tapi agak kurang pas aja gitu kalau dari sisi ukuran untuk yang kedua ini. Pose Dragonair-nya juga gue nggak terlalu suka gitu ya. Sebenarnya udah bagus, tapi kenapa bagian ekornya itu harus ngadep ke mukanya? Kayaknya lebih bagus kalau dia ekornya agak ke bawah gitu ya. Jadi mukanya tuh kelihatan. Nah yang ini kan enggak, dia kayak lagi nyium ekornya gitu loh. Terus juga yang gue sayangin adalah bagian sayap di telinganya. Ini kan harusnya sayap di telinganya balance ya. Ini tuh dua-duanya ngadep ke kanan gini tuh. Jadi dia agak bengkok. Yang mana harusnya kan mungkin kayak gini gitu ya, kiri kanan gitu. Ini bengkok gitu loh, jadi agak disayangkan aja sih, nggak terlalu oke gitu jadinya. Terus juga catnya dia sama kayak Dratini, ada metaliknya, dan yang bagian putihnya itu nggak terlalu rapi. Tapi untuk mukanya sendiri menurut gua sih cukup bagus. Nah untuk Dragonite-nya ini menurut gua cukup oke, dan dia masuk ke skala 1/20. Karena yang punya Bandai itu kan dia bundle sama Lens ya kalau nggak salah, dan itu adalah premium Bandai. Harga itu nyampe 900 apa 1 jutaan gitu, kan lumayan banget. Sedangkan ini harganya 120 ribuan kalau nggak salah gue belinya. Tapi untuk kualitasnya sendiri memang pasti akan lebih bagus yang Bandai. Di sini meskipun posenya bagus, tapi gue menemukan beberapa kekurangan yang bikin agak gatel gitu ya. Terutama
di bagian bawah sini. Nah ini kalau kalian lihat bagian bawahnya ini nggak terlalu rapih dipasangnya. Jadi bagian atasnya pas, tapi ke bagian bawah kayak terlalu tebel gitu. Jadi dia keluar dari garisnya. Ini sebagai orang yang lumayan perfeksionis kadang agak gemes sih sama yang kayak gini-gini gitu ya. Ditambah bahan plastik yang dipakai juga nggak sebagus kayak Kingler atau Primeape gitu ya. Jadinya ya agak kurang aja sih menurut gua dari sisi looks-nya. Ditambah kemarin dia sempat ada lem gitu di sekitar sini, jadi gua amplas dulu sedikit. Lumayan effort sih supaya bikin dia jadi kelihatan lebih bagus. Paling kalau kalian punya top coat doff atau bisa dicat lebih doff, ini akan lebih bagus kali ya. Dan ini perbandingan evolution line dari Dratini sampai Dragonite dengan Asmongold, Pokemon Skyward Red, Snorlax, dan juga Charizard. Oke, jadi itu guys Pokemon recast dengan skala hampir 1/20. Kenapa gue bilang hampir? Karena gue nggak ngukur akurat. At least ketika gue ngebandingin atau gue masukin ke koleksi gue, ya dia lumayan kelihatan masuk gitu. Jadi mungkin skalanya ada yang kebesaran sedikit atau ada yang kekecilan sedikit gitu. Karena ini recast dan mereka juga nggak state bahwa mereka itu skalanya 1/20. Untuk harga sendiri bervariasi tergantung karakter. Dragonite itu gua beli ready di 120.000. Dratini dan Dragonair ini gua beli PO di 75.000, dapat 2 ini. Kingler itu gua PO juga di 125.000. Mungkin ready-nya agak sedikit lebih mahal kalau memang ada. Primeape ini gue beli ready harganya tuh di 100 ribuan. Lalu Ekans dan Arbok ini gue beli ready juga di harga 105 ribuan. Gimana? Tertarik gak untuk nyobain Pokemon Skyward Recast ini? Link pembelian udah gue taruh di deskripsi kalau kalian mau beli. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Dan hati-hati kacuran!